mata kuliahnya. Karena kan ada 2 itu ya, ada dari TKS, ada dari TKG kalau saya lihat di jadwalnya Bu Ica. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini kita seperti pertemuan pertama pada mata kuliah pada umumnya ya, kita belum masuk materi inti ya. Masih membahas terkait kontrak perkuliahan dan pendahuluan terkait mata kuliah. Mungkin tidak terlalu lama di materinya. Yang jelas kontraknya juga saya rasa karena kalian dari sebagian besar alumni D3 Politeknik, jadi saya rasa sudah fasih terhadap aturan-aturan di Politeknik ya. Jadi kita tidak usah terlalu lama membahas secara detail, tapi kita bahas secara umum saja. Sebentar saya share screen. Jadi untuk mata kuliah ini saya bersama Prof. Sugi ditugaskan untuk mengampu mata kuliah, di mana pertemuan 1 sampai 7 nanti saya yang bimbing, kemudian pertemuan lanjutan nanti Prof. Sugi yang bimbing ya. Kemudian karena yang namanya pertemuan awal-awal, pertemuan 1 sampai 7 biasanya berisi terkait dasar-dasar teoritis terkait mata kuliah metode penelitian. Kemudian nanti mungkin di pertemuan Prof. Sugi baru membahas yang lebih slideshow yang lebih dalam ya terkait bagaimana publikasi, kemudian bagaimana membuat jurnal, kemudian proceeding, kemudian plagiarism check dan seterusnya ya. Nah, di sini di mata kuliah metode penelitian untuk pertemuan 1 sampai 7 masih membahas terkait dasar-dasar penelitian, walaupun sebenarnya secara praktek kalian pasti sudah pernah mengalami karena sudah menulis tugas akhir ya kemarin waktu di D3. Mana ini teman-teman? Jadi kalau rules-nya mungkin secara detail tidak usah dibahas, yang kita bahas bobot penilaian. Secara umum bobot penilaian itu ada UTS 30%, UAS 40%, ujian formatif 10%, dan tugas-tugas 20%. Nah, karena ini metode penelitian dan tujuannya sebenarnya adalah supaya kalian setelah melaksanakan kuliah ini sudah diharapkan sebenarnya sudah jadi proposalnya ya, sudah siap maju sempro untuk skripsinya ya. Jadi harapannya tugas besar dari metode penelitian ini adalah proposalnya kalian nanti ya. Jadi kita susun step by step mulai dari latar belakang sampai metode penelitian di bab 3 ya. Jadi outputnya diharapkan sudah jadi proposal, draft proposal lah ya. Dan beberapa memang yang sebelumnya draft proposal atau tugas yang dikerjakan pada mata kuliah ini ya itu yang dia bawakan menjadi proposalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya pindah judul lagi atau berubah judulnya, itu tidak apa-apa karena yang jelas kan yang perlu diketahui adalah tahapan dan prosesnya. Kemudian capaian pembelajaran, mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, kemudian fungsi dan ruang lingkup penelitian. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan peran metodologi dalam proses penelitian. Karena kalau di proposal itu yang utama sebenarnya ada 2 ya, ada apalagi namanya metodologi, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana mengerjakan proses tersebut sehingga apa yang direncanakan menjadi output itu bisa diperoleh. Kemudian selanjutnya ada beberapa rujukan, ini ada pengantar metodologi penelitian, tapi tetap yang menjadi rujukan kalian nanti dalam menulis tugas akhir adalah aturan internal yang kita punya ya, pedoman penulisan proposal dan skripsi program diploma 4 bidang rekayasa dan tata niaga. Mungkin sudah dimiliki kemarin yang versi D3, ini yang versi D4 dan belum berubah sejak tahun berapa ini, 2020 ya, 2016.
belum berubah. Mungkin tim akademik sementara menggodok juga perubahan metode pedomannya. Kemudian selanjutnya gambaran umum dan pendahuluan. Kita bicara dulu terkait deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah metode penelitian yang mempelajari tentang metodologi penelitian dalam bidang teknik sipil serta tata cara penulisan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan standar penulisan yang berlaku. Ya, standar penulisan yang berlaku yang dimaksud yang tadi ya, yang resmi kita gunakan di lingkungan internal Politeknik Ujung Pandang. Kemudian tujuannya setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa mengetahui dan mampu menerapkan metode penelitian dalam melakukan suatu riset dan mampu menuliskan ke dalam laporan hasil penelitian yang memenuhi standar penulisan yang berlaku. Ini secara gambaran umum menerapkan metode ya. Jadi kan ada beberapa metode penelitian, saya rasa kalian sudah tahu. Cuman yang agak berbeda kalau di D3 kemarin, kalau D3 TKS dan D3 TKG itu agak teknis ya, agak teknis untuk metodenya. Tapi kalau kalian di ahli jenjang D4 ini, D4 manajemen jasa konstruksi, tentunya ada penyusunan sedikit di mana kebanyakan penelitian yang akan kalian lakukan nanti diarahkan ke arah manajemen. Ya, jadi tidak seteknis untuk waktu kalian D3 kemarin. Kemudian untuk rencana pertemuan sendiri ini secara umum saja, ada gambaran umum dan pendahuluan yang kita lakukan hari ini. Kemudian ada sarana dan jenis penelitian. Kemudian ada ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan dan tata cara langkah-langkah penelitian. Kemudian nanti akan kita lakukan penyusunan pendahuluan, latar belakang dan perumusan masalah. Kemudian teknik pembuatan landasan teori, metodologi bab 3 metodologi penelitian, itu terkait data dan variabel penelitian. Kemudian metode penelitian masih di bab 3 terkait desain eksperimen. Kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, ya jadi betul-betul bertahap mulai dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian etika penulisan, teknik penulisan proposal, kemudian jurnal dan poster hasil penelitian. Nah, nanti ini materi akan dikembangkan dan diperpadat ya. Ini kan silabus sudah cukup lama, jadi akan ada modifikasi beberapa materi. Mungkin nanti di praktek penyusunan laporan itu, khususnya di bab 1 sampai 3 akan kita padatkan sebelum UTS, tapi nanti di setelah UTS akan ada materi tambahan sesuai perkembangan sifat penelitian yang ada saat ini ya. Yang salah satunya itu bagaimana penggunaan teknologi-teknologi seperti Mendeley mungkin dalam pembuatan daftar pustaka, kemudian bagaimana integrasi menggunakan AI dalam penelitian, itu nanti semua akan dijelaskan metode tambahannya di sesi setelah UTS. Kemudian selanjutnya sama saja rencana pertemuan. Nah, terkait mata kuliah, karena namanya mata kuliah metode penelitian, berarti kita harus bahas apa itu metode, kemudian bagaimana itu penelitian ya. Jadi metode kalau berdasarkan GANI tahun 2017 ini berasal dari kata metodos, berasal dari kata Yunani yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Jadi secara umum metode adalah cara bagaimana untuk melahirkan suatu output penelitian ya. Jadi bisa juga dikatakan proses dalam mengelola input untuk memperoleh output ya. Jadi metode itu adalah cara di mana metode ini ada berbagai macam.
berbagai macam jenisnya dan disesuaikan dengan jenis penelitian. Jenis penelitian mungkin sebentar ada pembahasan sendirinya. Kemudian untuk penelitian sendiri, menurut Rianto tahun 2011, penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan logis dalam rangka memahami dan memecahkan suatu masalah. Nah, di sini ada berbasis masalah. Jadi nanti kalau kita bahas penelitian lebih dalam, salah satunya adalah pemecahan masalah. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis yang lain untuk mengapa penelitian itu dilakukan ya, bukan hanya sebenarnya untuk memecahkan masalah, bisa juga mungkin untuk mengevaluasi suatu sistem, bisa untuk mencari suatu temuan yang baru. Ya. Jadi tidak semata-mata untuk memecahkan masalah secara dalam artian yang lebih sempit, tapi kalau memecahkan masalah dalam artian lebih luas, ya memang ya orang mencari metode baru tentunya untuk memecahkan masalah-masalah secara yang lebih general ya. Kemudian orang melakukan evaluasi tentunya karena ada masalah-masalah yang dilihat sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kemudian Hidayat 2011, penelitian adalah kegiatan yang menghasilkan suatu karya yang ditulis berdasarkan kenyataan ilmiah, diperoleh sebagai hasil kajian kepustakaan maupun penelitian lapangan, baik klinik ataupun laboratorium, yang dilakukan dari penemuan masalah untuk dianalisa yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi memang selalu itu penelitian dikaitkan dengan adanya masalah ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa alasan orang untuk melakukan suatu penelitian tidak mesti ada masalah. Tidak mesti ada masalah secara khusus baru dilakukan penelitian. Kemudian Sugiono 2011 mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, ini dari sudut pandang yang lain bahwa penelitian itu dilakukan untuk memperoleh data dan untuk kegunaan tertentu. Jadi tidak langsung menyebutkan bahwa ada masalah, tapi tentunya data dan tujuan ini digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu mungkin fenomena ya yang terjadi. Definisi lain, kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Nah, ini lebih teknis dari dalam segi pengertian penelitian. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Nah, di sini definisi penelitian sudah ada dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan yang kedua untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi memang bukan semata-mata untuk menyelesaikan masalah saja, tapi kita ingin mengetahui sesuatu yang baru atau memerlukan informasi terhadap sesuatu objek sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang baru terhadap objek tersebut. Kemudian sehingga metodologi penelitian dapat diartikan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dalam melakukan suatu penelitian. Jadi kita sudah menggabungkan antara kata metodologi dan penelitian ya. Berarti bagaimana peraturan, kegiatan, prosedur yang digunakan oleh peneliti tersebut untuk dalam melakukan suatu penelitian. Analisa teoritis mengenai suatu cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Ini juga bisa dijadikan definisi dari sudut pandang yang lain terkait metodologi penelitian. Kemudian sebenarnya apa tujuannya? Tujuan dari metodologi penelitian adalah memahami masalah, yaitu data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya diketahui. Nah, ini kayak sebenarnya tujuan dari penelitian ya. Jadi yaitu memperoleh data dari
untuk memperjelas sesuatu masalah atau memperjelas informasi. Jadi yang diperjelas adalah masalah dan atau informasi ya. Jadi ini sinergi dengan pengertian penelitian yang disebutkan sebelumnya bahwa apakah mengetahui hal yang baru atau mencari tahu hal yang baru atau memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian memecahkan masalah itu data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah. Ini di jasa konstruksi nanti masalahnya banyak terkait bagaimana pelaksanaan proyek di lapangan ya, jadi diarahkan ke sana memang. Jadi bagaimana kita bukan tidak harus menghilangkan tapi meminimalkan dampaknya. Jadi bagaimana supaya penelitian dilakukan misalnya dapat menghilangkan atau meminimalkan kerugian dalam suatu proyek atau karena terjadinya keterlambatan ya, seperti itu ya. Kemudian mengantisipasi masalah yaitu data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Ini sebenarnya penelitian jenis evaluasi kalau ini ya. Jadi kita mengevaluasi penelitian mengevaluasi misalnya proyek yang lalu, kemudian dari apa yang tidak bagus di proyek yang sebelumnya itu dapat dijadikan menjadi standar sehingga dapat diantisipasi atau mitigasi untuk proyek-proyek yang akan datang. Kemudian untuk outline dari mata kuliah, tadi sudah dijelaskan beberapa tujuan dan manfaat penelitian, kemudian nanti akan dijelaskan juga jenis-jenis penelitian, kemudian bagaimana peran metodologi dalam penelitian, kemudian beberapa istilah dalam penelitian. Kemudian ini teori pendahuluan juga terkait bagaimana pendekatan pencarian dan kebenaran hakikat penelitian ya. Jadi untuk masih teori pendahuluan terkait mata kuliah, jadi pendekatan pencarian kebenaran ini juga merupakan salah satu tujuan penelitian ya, yaitu bagaimana kita mencari kebenaran atau yang didefinisikan tadi yaitu untuk mengetahui suatu informasi yang baru ya. Jadi selain memecahkan permasalahan, mencari informasi yang baru, tujuan penelitian adalah salah satu pendekatan pencarian kebenaran. Dan diistilahkan dengan pendekatan unscientific, mencari kebenaran dan pengetahuan dengan cara yang tidak menggunakan prosedur dan metode ilmiah seperti kebetulan, coba-coba atau trial and error, dan melalui otoritas seseorang. Dalam artian ini ranah kebijakan. Kemudian untuk kekurangannya terlalu menerka-nerka, bersifat spekulatif, tanpa kepastian dan tanpa jaminan. Beda halnya kalau kita melaksanakan penelitian, tentunya ada dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan atau penentuan yang mana yang benar dan yang mana yang salah ya. Kemudian ada pendekatan kritik rasional. Jadi ini semua pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran dan pengetahuan melalui kemampuan akal manusia untuk berpikir logis, berpikir analitis atau deduktif, bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, baik itu teori, hukum, dalil, dan rumus, kemudian membentuk proporsi dalam silogisme tertentu atau khusus. Nah, berpikir sintesis atau induktif berarti berangkat dari fakta, data, kasus atau pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum ya. Jadi ada dua, yaitu analisis dan sintesis. Dimana kalau untuk analisis itu masih bersifat umum, tapi kalau sintesis sudah terkait data dan detail-detail dari kasus atau pengetahuan-pengetahuan tertentu. Jadi ini bedanya kedua pendekatan dalam hal kritik rasional. Kalau deduktif atau analisis itu bersifat umum, kalau sintesis sudah bersifat fakta dan kejadian yang sudah terjadi.
Kemudian pendekatan scientific research dilandasi oleh pendekatan kritis rasional untuk pencarian kebenaran untuk pengetahuan di mana pada pendekatan ini cara berpikir deduktif dan induktif dipadukan sehingga melahirkan cara berpikir yang reflektif. Langkah-langkahnya karena ini namanya pendekatan scientific research, berarti ini yang kita gunakan dalam melaksanakan penelitian ya. Tentunya langkah-langkahnya adalah adanya kebutuhan untuk mengungkapkan sesuatu. Adanya kebutuhan untuk mengungkap sesuatu. Apakah sesuatu ini maksudnya apakah ada suatu objek yang kita tidak tahu informasinya, itu yang mau kita ketahui informasinya, ataupun ada masalah yang kita mau pecahkan ya. Makanya di langkah yang berikutnya ada penetapan masalah. Penetapan masalah ini yang biasa kalian kenal dengan rumusan masalah ya di bab 1 penelitian ya. Menetapkan masalah, jadi memang dalam kita melaksanakan penelitian harus kita tahu rumusan masalah, sehingga rumusan masalah itu yang nantinya akan kita jawab dalam proses untuk mencapai hasil dari penelitian. Kemudian menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis di sini kita melakukan penyusunan kira-kira jawaban dari masalah yang telah kita tetapkan sebelumnya ya. Menyusun hipotesis kira-kira jawabannya apa terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan. Ini kalau di penulisan tugas akhir kemarin kayaknya enggak ada kalau penyusunan hipotesis ya. Tapi secara umum di luar sana dalam melakukan penelitian ya sangat umum dilakukan penyusunan hipotesis awal terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian merekam data untuk pembuktian, ini sudah masuk proses. Kemudian membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya dan memformulasikan simpulan secara umum. Ini tahapan secara umum dalam pelaksanaan scientific research. Kemudian ada hakikat penelitian. Upaya manusia memenuhi rasa ingin tahu, di mana perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi rasa ingin tahu atau kuriositasnya. Ya, jadi kalau tidak ada rasa ingin tahu, tentunya tidak akan ada penelitian yang dilakukan oleh manusia, dan kalau tidak ada penelitian dilakukan manusia maka tidak berkembang. Tidak terjadi perkembangan yang kita lihat seperti sekarang ini sudah sangat maju. Mulai dari zaman yang handphone pun belum ada, kemudian sampai sekarang yang sudah zamannya AI, itu dikembangkan melalui proses penelitian tentunya ya. Dengan rasa ingin tahunya dan kemampuan indera serta akalnya, manusia melakukan penjelajahan dan penelusuran terhadap realitas atau fenomena yang terpampang di depannya. Jadi itu fungsinya penelitian, yaitu tentunya untuk melahirkan teknologi-teknologi baru yang seperti kita lihat di zaman saat ini. Kemudian metode ilmiah digunakan. Maka akan adanya upaya manusia memenuhi rasa ingin tahu, dilakukan dicari atau ditentukan metodenya seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya upaya manusia memenuhi rasa ingin tahu biasa kita lahirkan dalam bentuk latar belakang penelitian ya. Kenapa kita melakukan penelitian? Tentunya karena ada rasa ingin tahu, ada latar belakangnya yang melatar belakangi kenapa penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah latar belakang ada, rumusan masalah sudah ditetapkan, maka kita menetapkan metode ilmiah apa yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan mulai memasuki babak baru ketika metode ilmiah digunakan. Jadi dulu orang meneliti mungkin belum ada metode ilmiah, tapi sekarang sudah banyak teori-teori yang terkait metode yang dilakukan untuk penelitian. Upaya manusia melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah memacu akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dengan pesat sehingga melahirkan peradaban manusia yang maju dan canggih. Nah, ini yang seperti yang kita bahas tadi. Kemudian adanya penelitian. Ilmu dan penelitian memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa proses penelitian manusia tidak dapat menghasilkan ilmu.
dan tidak dapat pula mengembangkannya. Dengan kata lain, tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan menjadi mandek, status, dan ketinggalan zaman. Ini yang tadi saya maksud, bahwa kalau tidak dilakukan penelitian, maka tidak akan ada teknologi yang lahir, sehingga dibahasakan di sini ilmu pengetahuan menjadi mandek dan statis, ya, artinya tidak meningkat. Hakikat penelitian, pada akhirnya penelitian merupakan upaya untuk merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, dan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran secara benar. Kemudian, tetapi lebih dinamis lagi, penelitian juga berfungsi dan bertujuan inventif atau menemukan, yakni terus-menerus memperbaharui kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah ditentukan. Nah, ini sudah banyak kita ketahui teori-teori yang dulunya dianggap tidak mungkin, kemudian dilakukan penelitian dan akhirnya ditetapkan teori baru, membatalkan teori yang lama, dan seterusnya. Itu semua dilakukan dalam proses penelitian, ya, yang secara ilmiah membuktikan bahwa teori-teori yang lama itu tidak benar, atau teori-teori yang dulunya menjadi hipotesis atau menjadi ramalan mungkin, itu ternyata dapat dibuktikan secara lebih ilmiah. Nah, ada beberapa istilah dalam penelitian, ini tadi sudah kita bahas secara kata per kata untuk metodologi penelitian. Kemudian ini sudut pandang lain terkait metodologi, tapi intinya sama, adalah cara yang dilakukan untuk menemukan hasil dari penelitian, ya. Ini juga sama. Ini penelitian secara bahasa itu terjemahan dari research. Kalau di sini diartikan research itu mengulang dan search, pencarian, pengejaran, penelusuran, penelitian, dan penelitian. Dengan demikian, research dapat diartikan usaha berulang-ulang untuk melakukan pencarian. Ini dari definisi yang lain. Ini juga beberapa ciri penelitian. Dia berangkat dari suatu masalah, mengandung unsur originalitas, keaslian temuan. Artinya kalau orang sudah pernah melakukan, terus kita lakukan hal yang sama, itu belum bisa disebut penelitian kalau caranya sama, ya, objeknya sama, subjeknya sama, kemudian metodenya sama, itu tidak bisa disebut penelitian. Itulah kenapa ada, mungkin kalian sudah paham yang terkait apa lagi namanya, plagiarism check, atau pengecekan plagiarism atau dari plagiat, ya, menghindari copy paste dan seterusnya. Jadi nanti akan ada juga materi terkait bagaimana melakukan parafrase terhadap coba tanya wani, Cok. Hah? Ya, sudah. Ya, kita lanjut, ya. Oke, kemudian didasari oleh kuriositas, keinginan tahu yang kuat, ini sudah dibahas juga tadi, kemudian dilakukan dengan pandangan yang terbuka, didasari oleh asumsi bahwa fenomena mempunyai hukum atau aturan, kemudian berusaha menemukan generalisasi, dalil dan teori, atau berusaha menguji dan memodifikasi teori. Dan yang dimaksud tadi, apakah kita melakukan penelitian untuk memperkuat teori yang sudah ada, atau membuktikan bahwa teori yang sudah ada itu ternyata dapat dikembangkan, atau ternyata keliru, sehingga bisa mematahkan teori yang sudah ada. Kemudian melakukan studi tentang kausalitas atau sebab akibat. Ini juga ada salah satu jenis penelitian, itu penelitian sebab akibat, nanti akan dibahas lebih dalam. Memiliki pengukuran yang tepat dan menggunakan teknik yang disadari dan dikuasai.
Kemudian sehingga istilah dalam penelitian terkait metodologi penelitian ini dari definisi yang lain, kata metodologi dan penelitian yang kemudian menjadi metodologi penelitian atau science research method dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan tentang cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan. Kemudian selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Ini kalau dari sudut pandang yang lain juga ada perbedaan metodologi penelitian dengan metode penelitian. Kalau untuk metode penelitian, kata metode dan penelitian kemudian digabung menjadi metode penelitian didefinisikan oleh Sofyan Shafri Harahap sebagai tata cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian, yaitu merupakan prosedur bagaimana mendapatkan merumuskan kebenaran dari objek atau fenomena yang diteliti. Kemudian menurut Ibnu Hajar, metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliable dan terpercaya. Jadi kalau untuk bahasa metode penelitiannya sudah lebih teknis dan lebih detail ya, dibanding kalau metodologi penelitian dibahasakan bahwa dia masih seperangkat pengetahuan tentang tata cara sistematis dan logis. Jadi dia berdasarkan aspek teoritisnya. Kalau bahasa metode penelitian itu sudah praktis dan lebih detail terkait tata cara step by step yang ditempuh untuk menghasilkan output dari penelitian. Ini tadi sudah dibahas secara umum tujuan penelitian, menginventaris data, menyempurnakan kembali penelitian yang pernah dilakukan, menggali data baru dengan memberi interpretasi baru, memperbaiki dan mempertahankan serta menyempurnakan teori yang sudah ada, kemudian membuat dan merumuskan hingga memperoleh pemahaman baru pada masalah yang konkret atau praktis. Jadi ini ada beberapa tujuan penelitian. Kalau yang tadi dibahasakan secara lebih umum, kali ini sudah detail per bagian-bagian. Kalau tadi kan masih dikatakan informasi baru atau memperoleh informasi baru terhadap suatu objek atau memecahkan masalah, dalam hal ini apakah menghilangkan atau mengeliminasi masalah atau meminimalkan dampak dari masalah ya. Di sini sudah lebih detail dijelaskan. Kemudian manfaatnya, penelitian memberikan manfaat bagi manusia yang hidup ketika penelitian itu dilakukan sekarang bahkan hingga masa depan. Penelitian memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan masyarakat melalui hasil penelitian yang sangat berguna bagi kepentingan pengambilan kebijakan pembangunan maupun kelompok masyarakat. Kemudian hasil penelitian memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian mampu mengantarkan seorang ke arah pendewasaan berpikir dan keluasan wawasan, aktualisasi berpikir, dan sebagainya. Penelitian memberikan perluasan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga membimbing seorang untuk mengambil sikap terhadap suatu persoalan atau suatu masalah. Kemudian untuk jenis-jenis penelitian, mungkin nanti ini kita lanjut saja karena sudah masuk ke hal-hal teknis terkait penelitian. Ya, jadi kalau jenis penelitian itu ada berbagai macam ya. Jadi untuk jenis-jenis penelitian nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, karena memang kita belum masuk ke hal teknis di hari ini ya, masih kontrak perkuliahan dan sedikit pendahuluan terkait teori tentang metodologi penelitian. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, mungkin
Untuk mata kuliah ini nanti sudah disampaikan tadi akan ada beberapa tugas. Mungkin tugasnya per dua orang karena nanti kan TA-nya kalian berdua ya. Iya, D4 berdua orang. Jadi sebaiknya nanti kelompok dua orang cari memang partner TA-nya nanti ya. Jadi sekalian dibagi memang partner TA-nya walaupun karena tidak lama itu untuk pemasukan draft proposal ya. Jadi sudah tidak lama akan disampaikan, diinstruksikan untuk memasukkan draft judulnya. Jadi siap-siap memang dari sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu perkuliahan ya. Kita lanjut. Bagaimana anunya nih Darul? Jadwalnya? 1 kali sepekan kah? Ya Pak, di jadwalnya Pak 1 kali sepekan Pak. Kenapa ribut sekali di belakangmu Darul? Pak lagi sama teman-teman Pak. Begini ya, kayaknya ini untuk kali jenjang ini kan kita terlambat mulainya ya, karena semester genap sudah, kalau di reguler sekarang sudah pekan ke-12. Nah, Ibu Ica mungkin lupa itu, nanti saya sampaikan karena harusnya ini dijadwal 3 kali sepekan untuk mengejar ketertinggalan ya. Karena tidak lama lagi akademik akan minta, kalau sudah selesai reguler itu tidak lama setelah itu diminta lagi untuk memasukkan nilai untuk RPL. Jadi kita antisipasi belum selesai perkuliahannya nanti nilai sudah diminta, itu susah juga ya, karena biasanya sipil yang paling lambat masukkan nilai karena terlambat mulai. Jadi bagaimana kita ya Darul, kita online saja di hari-hari kerja untuk mengejar ketertinggalan dengan kelas reguler. Hari apa bisanya? Hari Kamis Pak, sudah ada tadi Pak dosen yang merencana mau masuk Pak. Jadi Iya, kayaknya cari hari lain Pak. Iya, maksudnya sepakat memang supaya kalau ada lagi dosen mau minta ya ada juga toh. Kita Pak wisata jam berapa? Hari apa Pak? Selasa bisa, Rabu bisa, sore atau malam juga bisa. Kamis, Jumat bisa. Hari Jumat kayaknya Pak. Ada yang sudah kerja kah di sini? Banyak. Oh, kurang tahu juga itu Pak. Kalau siang tidak mungkin kan kayaknya kalau karena RPL kan biasa banyak yang kerja. Jadi Ya, kita adakan sore atau malam saja nah. ya Pak. Kemudian satu lagi, kalau Jumat hari apa lagi? Jumat dan Tergantung dari kita Pak ya Pak. Karena asal bukan hari Kamis Pak, karena hari Kamis ada sudah yang Pak. Atau sementara Selasa Rabu saya dulu Darul, Selasa Rabu malam. Iya. Kalau memang tidak sempat baru kita pindahkan ke Jumat ya. Iya Pak. Oke, kemudian besok saya juga Iya Pak, lab aspal. Untuk lab aspal mungkin kita online saya dulu karena masih teori ya, Ibu Teti. Ya, Katanya belum masih ada izin. Ya, untuk lab aspal kita online untuk teori pengantar sebelum masuk lab. Kemudian untuk BIM juga begitu, karena katanya belum ada komunikasi dengan lab komputer. Jadi kita online dulu, karena kan masih teori juga kalau BIM. Belum masuk praktek ya. Iya Pak. Jadi besok kita usahakan kita kuliah daring. Mungkin di jam 11 atau sekalian sudah zuhur ya. Nanti tunggu informasi berikutnya. Oke? Iya Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita cukupkan perkuliahan. Sampai ketemu besok di mata kuliah yang lain. Kita kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.